tolong bantuin gue ini dong. Iya. Bro, gue minjem duit lu dong 100. Boleh. Bro, temenin gue dong. Boleh. Mau sampai kapan? Itu adalah contoh dari yang kita sebut dengan people pleaser. People pleaser adalah seorang yang sulit banget berkata tidak atas orang lain. Sebenarnya sah-sah aja kalau lu mau menerima ajakan dari orang lain. Apalagi kita ini kan sebagai makhluk sosial, tentu dengan menerima permohonan dari orang lain akan membuat kita menjadi lebih banyak relasi dan meningkatkan kemampuan sosial kita. Hanya saja, ketika hal-hal tersebut menjadi sebuah kebiasaan dan justru malah merugikan lu, nah disitulah dampak negatif dari people pleaser itu baru kelihatan. Ada beberapa ciri yang umum terdapat di orang-orang yang mengidap people pleaser. Yang pertama adalah sulit banget untuk berkata tidak. Ketika ada yang nawarin, ketika ada yang minta tolong, ketika ada yang memohon kepadanya, mau itu rugi, mau itu ada acara dan sebagainya, dia tetap akan menerimanya. Padahal itu udah jelas-jelas merugikan dia. Yang kedua adalah mengutamakan orang lain. People pleaser ini cenderung menganggap dirinya itu lebih rendah dari orang lain. Jadi dia selalu mengutamakan orang lain. Dia selalu mengutamakan kebahagiaan orang lain. Dan itu berujung membuat dia sendiri aja nggak bahagia. Nah terus nih, buat lu yang udah punya kebiasaan seperti ini, gimana cara gue biar ngilangin kebiasaan ini? Ngilangin sifat people pleaser ini? Sebenarnya caranya cuma satu. Belajarlah berkata tidak. Belajarlah menolak orang lain. Simple kan? Tapi kan itu secara keseluruhannya yang paling kritis lah ibaratnya. Di sini gue akan mengajarkan beberapa tips yang bisa lu lakukan untuk lu bisa sedikit demi sedikit menghilangkan sifat people pleaser ini. Pertama, coba deh lu identifikasi. Kenalin diri lu sendiri. Kira-kira lu bilang iya itu pas apa aja sih? Karena apa? Buat apa? Bisa jadi kan tiap orang beda-beda. Misalkan si A menjadi seorang yang people pleaser karena si A ini punya teman baik yang dia nggak mau kehilangan teman itu. Makanya dia people pleaser kepada dia. Atau si B, dia merasa rendah diri. Karena dia itu sering dibully, jadinya dia merasa rendah diri sehingga dia mengutamakan orang lain. Jadi sebelum lu bisa menyelesaikan solusinya, lu harus ketahuin dulu masalah lu itu karena apa. Lu jadi seorang people pleaser itu karena apa. Terus yang kedua adalah lu kenalinlah diri lu sendiri. Lu itu maunya apa? Setiap orang itu pasti punya mau, punya tujuan, punya target. Ketika lu udah punya target, lu punya tujuan, kalau memang permintaan orang lain itu tidak sesuai dengan tujuan lu, tidak sesuai dengan prinsip lu, tidak sesuai dengan target lu, justru malah merugikan lu, nah lu bisa belajar untuk menolaknya. Karena dengan lu mengidentifikasi ini, lu akan tahu kalau lu itu sebenarnya rugi. Banyak orang yang people pleaser itu justru nggak tahu kalau mereka itu merasa dirugikan. Tiba-tiba ujung-ujungnya menyesal karena selalu menerima ajakan dari orang lain. Tadi kan yang pertama adalah lu harus ketahuin trigger lu. Lu harus ketahuin yang namanya lu punya masalah. Tips yang ketiga adalah dengan mempraktikannya. Ketika trigger itu muncul, ketika permintaan itu muncul, ketika masalah itu muncul, coba deh buat ambil jeda sejenak, terus lu ngomong dalam hati kalau lu sedang sadar, dan lu buatlah keputusan di saat itu juga. Berdasarkan apa? Tentu yang pertama adalah di tips yang kedua tadi, yaitu sesuai gak sih sama prinsip lu? Sesuai gak sih sama tujuan lu? Sesuai gak sih sama kemauan lu? Nah habis itu buatlah keputusan.
Kalau lu rasa ini sesuai dengan diri lu, bilang setuju dan lakukanlah yang terbaik kepadanya. Tapi karena memang tidak sesuai dengan diri lu, dengan kemauan lu, tolaklah dia dengan baik. Atau tolak aja mentah-mentah kalau lu gak punya alasan. Sebetulnya kita itu gak butuh alasan untuk menolak sesuatu. Kalau kita memang gak mau, gak bisa, ya tolak aja. Jangan menjadi seorang people pleaser. Oleh karena itu kesimpulannya adalah belajarlah untuk berkata tidak. Belajarlah untuk menolak sesuatu hal yang gak sesuai dengan diri lu, dengan prinsip lu, dengan tujuan lu. Hiduplah untuk diri sendiri, baru untuk orang lain. Bantulah diri lu sendiri, baru bantu orang lain. Saya tidak bisa mengubah arah angin, tapi saya bisa mengatur layar kapal saya untuk selalu mencapai tujuan saya. Gua Ferdinand, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.